mempresentasikan tentang pemanfaatan aset sekolah. Tujuan dari pembelajaran yaitu agar bisa mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah dan strategi memanfaatkannya secara efektif dan optimal. Nah, di sini sudah ada di screen ya, ada 7 aset utama untuk aset yang ada di sekolah. Yang pertama atau modal yang pertama adalah modal manusia. Manusia ya kita ini yang ada sebagai warga sekolah. Kemudian ada modal sosial, modal politik, modal agama dan budaya, modal fisik, modal lingkungan alam, dan modal finansial. Ada 7 asetnya. Nah, identifikasi sumber daya yang ada di SMK 3 sampai. Nah, ini yang kita miliki. Modal manusia, yaitu tenaga pendidikan yang minimal S1. Di tempat kita sudah S1 semua. Banyak sebagian yang sudah bersertifikat pendidik. Kemudian ada 3 guru yang lulusan S2. Terdapat guru yang mengikuti program guru penggerak. Kemudian guru yang memiliki sertifikat asesor. Ini untuk guru-guru keahlian. Kemudian aset yang berikutnya, aset manusia, yaitu orang tua yang memiliki keahlian yang bisa dijadikan pakar atau narasumber, bisa dikolaborasikan. Kemudian murid yang memiliki kompetensi atau prestasi baik akademik maupun non akademik. Yang akademik misalkan kita juara LKS tingkat provinsi, nasional, dan di tingkat lainnya. Kemudian ada di bidang olahraga juga kemarin sudah banyak berprestasi, di bidang agama, bidang non akademik. Kemudian kita manfaatkan alumni yang memiliki pendidikan dan keterampilan tertentu. Contohnya alumni kita sudah ada yang menjadi TNI, Polri, bahkan guru, wirausaha, karyawan yang bisa mendukung untuk program sekolah kita. Nah, ini memanfaatkannya tadi sudah sampaikan dengan pendidikan kepala sekolah dan tenaga pendidik yang dimiliki akan mempermudah mewujudkan sekolah yang berpihak pada murid serta dapat mengikuti pelatihan seperti PPD, CGT maupun pelatihan untuk mengembangkan kemampuan. Dengan SDM guru yang berkompeten di bidangnya bisa memanfaatkan untuk memajukan sekolah. Orang tua murid memiliki keahlian yang dijadikan pakar tadi sudah dalam kegiatan bisa dengan parent teaching, ya itu bisa kita adopsi. Jadi nanti misalkan ada orang tua yang mempunyai usaha bengkel, kita nanti bisa memanfaatkan untuk mengajari secara dunia usaha, ataupun bisa lewat jurusan tata busana, mungkin bisa nanti yang punya butik atau tempat jahit bisa nanti kita bisa berkolaborasi mereka. Kemudian SDM murid yang heterogen yang memiliki dapat menumbuhkan kreativitas dan prestasi sekolah. Nah, alumni tadi sudah, alumni bisa memiliki pendidikan dan keterampilan, bisa dimanfaatkan menjadi narasumber dalam suatu kegiatan sekolah. Modal sosial yang kedua. Nah, kita bisa menjalin kerjasama atau kemitraan yang baik, terutama di dinas pendidikan, dinas lingkungan hidup, dinas pariwisata, Polres, Puskesmas, BNN, dinas kesehatan atau dunia usaha dunia industri, serta dukungan masyarakat sekitar. Yang kedua, dukungan sosialnya, guru-guru di kita sudah memiliki kegiatan MDMP, tergabung dalam PPD, KKG, PDRI maupun lainnya. Strategi pemanfaatnya jelas, sekolah bekerja sama dengan dinas pendidikan dalam hal ini kegiatan yang berhubungan dengan sekolah.
sekolah bekerja sama dengan dunia lingkungan hidup dalam hal sekolah adiwiyata. Kemudian sekolah bekerja sama dengan dinas pariwisata dalam hal pelestarian budaya. Sekolah bisa bekerja sama dengan Polres, BNN, dinas kesehatan sebagai pembicara atau dalam kegiatan terkait dengan ketertiban dan kesehatan murid dan guru. Sekolah juga berkolaborasi menjalin kerjasama kemitraan dengan dunia usaha melalui dengan program PKL yang kita laksanakan. Kemudian kegiatan MTMP, komunitas praktisi, diikuti guru-guru yang baik dalam sekolah maupun antar sekolah membantu pengembangan diri dan pengetahuan keterampilannya. Modal politik yang ketiga, status sekolah, letak geografi sekolah kita yang strategis. Sekolah kita bisa dibilang sekolah yang di kota ya, karena SMK 3 sampai itu bisa dimanfaatkan dengan menarik minat murid yang masuk ke sekolah kita, karena di kota ini rata-rata heterogen, penduduknya banyak, jadi kita sangat strategis di situ. Kemitraan dengan dunia usaha dan industri tadi sudah disampaikan, kita akan berkolaborasi dengan program PKL. Nah, kemudian modal politik yang kedua, sekolah berhubungan dengan kolaborasi dengan DPR untuk implementasi 4 pilar kebangsaan, sosialisasi pembelajaran demokrasi atau dikenal dengan pendidikan P5. Bisa nanti kita bisa mengundang anggota dewan untuk mengisi sosialisasi atau talkshow di sekolah kita. Modal agama dan budaya, kita sudah melaksanakan dalam hal ini perayaan Hari Besar Agama, perayaan Hari Jadi Kotim karena sosial budaya. Adanya kurikulum sekolah yang berorientasi kearifan lokal melalui P5. Terdapat musola yang dijadikan tempat ibadah untuk meningkatkan ketakwaan. Terdapat kegiatan-kegiatan agama, kita sudah melaksanakan Jumat Beramal, ibadah bulanan untuk murid dan guru yang Kristen dan pesantren kita yang Islam. Nah, strategi memanfaatkannya adalah melibatkan sekolah pada saat hari-hari besar keagamaan yang diadakan. Kemudian perayaan hari jadi kabupaten. Kemudian kegiatan agama yang dimanfaatkan untuk menggali, mempelajari agama dalam mengikuti lomba yang diadakan kecamatan dan provinsi melalui MTI. Kemudian sanggar budaya dimanfaatkan untuk menggali budaya. Kita juga memiliki modal fisik. Nah, bangunan kita sudah representatif, ya, sudah layak standar. Yang terdiri dari ruang belajar ada, ruang guru, ruang praktek ada, sarpras yang kita miliki, fasilitas listrik, PDAM, lab, perpustakaan, CCTV, toilet, internet, lapangan olahraga, tempat ibadah, dan peralatan penunjang lainnya. Nah, ini tadi memanfaatkan bangunan sekolah serta sampah digunakan untuk menunjang proses pembelajaran dan meningkatkan mutu sekolah. Kemudian modal yang keenam adalah lingkungan alam. Nah, sekolah kita berlokasi di tempat yang strategis, dikelilingi oleh lingkungan masyarakat yang heterogen, ya, karena pekerjaannya ada yang nelayan, ada yang petani, ada yang pegawai, macam-macam. Terdapat area di sekitar sekolah kita, ada lahan perkebunan, ada sawit, ada karet, ya, dan lainnya. Kemudian terdapat kantor-kantor pemerintahan, terdapat pabrik ataupun dunia industri, dan terdapat akses listrik dan internet sekolah kita. Nah, memanfaatkannya dengan lokasi yang strategis mempermudah untuk melakukan berbagai kegiatan. Kemudian memudahkan murid untuk menggali pengetahuan langsung dan terjun ke lapangan untuk aktivitas yang berhubungan dengan P5.
mempermudah kerjasama dan kolaborasi dengan lingkungan sekolah. Yang terakhir, modal finansial. Nah, sekolah kita mendapatkan alokasi dana, itu dana BOS, dari sewa kantin, laba koperasi sekolah, sumbangan komite, dan kemungkinan bisa nanti kita dana dari alumni untuk kegiatan, biasanya untuk perayaan ulang tahun sekolah dan lain-lain. Nah, strategi pemanfaatannya, dana BOS dari APBN, APBD bisa digunakan untuk anggaran pembelajaran dan aktivitas kemiskinan RKS, RKAS sesuai dengan prioritas dan kebutuhan. Sewa kantin dan koperasi sekolah untuk mensejahterakan warga sekolah, dan ikatan komite alumni bisa sebagai sumber alternatif pendanaan sekolah dalam menjalankan program sekolah. Nah, demikian paparan modal atau aset yang kita miliki di SMK 3 sampai. Nah, dari modal-modal yang kita miliki, kita berpikirnya untuk sebagai modal kita memanfaatkan. Jadi untuk adik-adik, siswa-siswi dan bapak ibu guru, dengan modal yang ada ini kita bisa untuk membuat semacam visi-misi untuk memajukan sekolah. Jadi nanti dari paparan saya ini, saya minta masukan dari bapak dan ibu guru serta anak-anakku untuk dijadikan sebagai menyusun rencana ke depan atau tindak lanjut atau dengan visi-misi kita. Jadi itu dulu, apakah dari bapak, ibu dan adik-adik atau anak-anakku bisa menambahkan dari model yang sudah saya sampaikan, atau yang belum bisa saya sampaikan di sini bisa nanti minta masukannya. Terima kasih. Ada yang ingin memberikan masukan? Mungkin dari bapak kepala sekolah? Oh, siswa. Nah, di tadi kan ada tujuh modal yang kita miliki. Kita berpandangan jangan berbasis kekurangannya, tapi yang ada ini kita manfaatkan. Kalau memang kita mau majukan harus ini ya nggak bisa maju. Kita yang ada dulu, ya, yang ada yang kita miliki, yang belum tergali, nah kita bisa dimanfaatkan. Nah, itu modal itu ada 7 asetnya, itu ada manusianya, ada lingkungan sosial, ada agama, budaya. Kan untuk program misalkan yang belum ada di sekolah kita atau usulan program. Kita kan punya akses internet nih, ya kan? Ada fasilitas olahraga, ada fasilitas ibadah. Nah, kita yang belum termanfaatkan, belum terprogram, silakan diusulkan. Modal fisik. Nah, jadi kan sudah ada nih di SMK 3. Nah, jadi kalau lebih baiknya lagi tuh dijaga, penjagaannya lagi diperketat, dipertambah lagi. Kayak misalnya WC, kan itu kan sudah modal fisik. Nah, jadi bisa ditambah penjagaannya, dibersihkan atau gotong royong bersih. Baik, oke, terima kasih Muslimah. Jadi Muslimah untuk masalah toilet, ya, toilet sudah bagus, sudah nasional, namun untuk pemanfaatannya dan penjagaan atau pengelolaannya ya harus diperketat. Mungkin bisa dengan program nanti jadwal piket, ya kan, atau ditambah lagi atau lainnya. Baik, ada yang lain? Soal eskul. Oh, eskul ya, gimana eskulnya? Nah, jadi kan bulan kemarin ada eskul bahasa Inggris, English Club. Nah, tapi kan berhenti. Jadi bisa nggak diperlanjut lagi, karena melihat kondisi itu tuh biasanya bahasa Inggris tuh banyak diperlombakan gitu. Oke, ya nanti. Baik, terima kasih. Tadi sambil masalah program ekstrakurikuler bahasa Inggris ya. Itu kenapa kok berhenti gitu ya. Jadi saya karena mengurusi eskul, ini bukan berhenti, tapi siswanya yang nggak ada yang datang.
jadi dari pembimbingnya Bu Kiki ini sudah ada menyiapkan waktu, menyiapkan peralatan kelas, tapi dari awal ada banyak, akhirnya karena siswanya minatnya kurang, jadi nanti bisa dengan alternatif yang lainnya. Sekarang kan eskulnya terhenti gitu kan. Nah jadi ini ulun dengar banyak yang ingin memasuki eskul tersebut. Jadi apakah bisa diperlanjut lagi? Oke, nanti bisa saya ngobrol sama bincang-bincang sama kepala sekolah untuk masalah eskul ya. Nanti untuk ajaran baru mungkin kita bikin solusi yang terbaik supaya anak ini konsisten ya dan kompeten. Ada lagi ya, Jovan? Kalau soal Pak, sampah. Sampah. Kan bank sampah itu sudah banyak tuh di sekitar kelas-kelas kan. Tapi alat untuk membersihkannya nggak ada, kurang. Gitu. Jadi kan kadang-kadang orang merasa jijik pakai tangan gitu. Oh iya. Sebetulnya ajaran itu sekolah sudah memberikan ya alat-alat kebersihan itu, cuman ya kembali lagi kesadaran dari siswa dan semua warga sekolah ini untuk menjaganya yang masih perlu ditingkatkan ya. Jadi misalkan sapu-sapu, banyak sapu-sapu tapi ada yang patah, ada yang hilang ujungnya, jadi kayak gitu. Jadi untuk masalah kebersihan kita mempunyai kewajiban bersama untuk menjaganya. Ya, mungkin ada dari Wakasek Sarpras, bisa Pak Baris, atau ini calon-calon guru penggerak dan guru-guru yang saya kumpulkan ini adalah modal-modal yang kita miliki ya. Bu Julia nanti mengembangkan anak didiknya juara sampai nasional. Ada usulan Bu? Oh, Pak Baris. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari setiap yang modal yang Bapak paparkan tadi ada berapa jumlahnya? 7. Nah itu sebaiknya dibuat program, Pak. Dibuat program. Apakah itu nanti masuk di mingguan, bulanan, semester atau tahunan? Nanti diprioritaskan yang mana yang lebih dijalankan dulu, seperti itu. Dibuat program, sebaiknya seperti itu. Ya, ini memang tugas ini memang kami analisis ya Pak. Dalam arti kami sambil menganalisis dan hasilnya nanti akan saya sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk menindaklanjuti. Jadi saya ini di sini merancang atau merencanakan kondisi yang ada di SMK 3. Seperti itu nanti kedepannya dengan modal yang kita miliki ini bisa dimanfaatkan secara optimal di sekolah ini agar sekolah kita menjadi lebih maju. Baik Pak Baris, terima kasih. Nanti akan saya sampaikan. Ada lagi untuk dari Bapak, Ibu, Pak Thomas, ada yang diusulkan? Ya. Mungkin berkaitan dengan apa tadi Pak, modal budaya ya. Modal budaya itu kan kemarin untuk lomba FLS 2N segala macam itu sepertinya hanya comotan Pak. Bisakah untuk ke depan itu ada sistem seperti ekskul juga yang dibuat untuk menjembatani bakat-bakat seni dari banyak siswa, karena mereka juga banyak kemarin tanya untuk ekskul seni ada nggak Pak? Bilang belum ada. Nah, kira-kira apakah bisa dijembatani untuk diadakan? Ya, baik Pak Thomas, terima kasih. Akan jadi masukan buat kita untuk disampaikan bahwasanya di lomba-lomba FL 2N memang kemarin itu padahal itu event-event yang bersifat rutin tiap tahun. Jadi untuk menambah prestasi atau membuat prestasi itu harus dieskulkan gitu. Tidak hanya persiapannya diambil, dibina sebentar langsung dilombakan. Ini memang waktunya kurang karena kan seperti itu ya. Karena sekolah-sekolah lain sudah melaksanakan seperti itu pembimbingan. Baik, nanti sebagai bahan masukan kami. Ada yang lain, Pak Agung mungkin di jurusan TSM katanya mau mengembangkan motor listrik tadi, kan itu modal kita. Modal finansial. Ya.
Cukup ya. Ya. Mungkin yang terakhir ini Bapak Kepala Sekolah, dari paparan saya ini dari hasil analisis, jadi mungkin bisa ada ditambahkan atau yang tidak pas minta masukannya Pak. Ya, terima kasih Pak Febri. Yang pertama, terima kasih kepada anak-anak yang telah dimasukkan tadi ya. Jadi sarannya nanti kita tampung masukannya, mudah-mudahan bisa kita laksanakan sesuai dengan yang diinginkan tadi. Kemudian kepada Bapak Ibu tadi yang sudah memberikan masukan dari Wakil Setkas, dari Pak Thomas, juga masukan yang baik. Nanti kita akomodir juga, kita tampung dulu. Mudah-mudahan nanti ada yang bisa kita adakan seperti yang di sini bahasa Inggris tadi. Kita coba jajaki kembali, kita aktifkan lagi sudah ada itu. Kemudian terima kasih untuk Pak Febri yang telah merumuskan. Jadi di sekolah itu ada 7 aset yang kita miliki. Dan apa yang disampaikan tadi sudah baik Pak, sudah cukup merepresentasikan yang kita inginkan. Nah, hanya saja nanti yang sudah Pak Febri munculkan itu tinggal kita tindak lanjuti Pak dalam program sesuai dengan visi dan misi sekolah. Kita tahu Pak Febri juga sudah pelopori kemarin mereview visi misi sekolah. Sekarang kita fokuskan visi itu adalah 3. Dia anak ingat ya, visi sekolah kita apa? Belum tahu kan? Ada itu? Belum tahu. Nah, jadi visi kita adalah berkarakter, berakhlak mulia, kemudian kompeten dan kompetitif. Nah, dari visi ini nanti kita tuangkan atau kita ambil dari 7 sumber daya tadi Pak. Jadi untuk mencapai visi yang sudah kita buat itu nanti kita tuangkan dalam program kerja, namanya program tahunan, program 5 tahunan. Nanti akan kita rancang lanjut Pak, kita rapatkan mungkin nanti di awal tahun pelajaran untuk mengambil aset tadi itu untuk menjadi program kerja dalam rangka pencapaian visi misi sekolah. Jadi mungkin demikian Pak, jadi sudah cukup jelas yang dipaparkan tadi, sudah rinci, tinggal kita menindaklanjuti program yang belum masuk, kita masukkan. Demikian Pak. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan masukan dan arahan untuk kemajuan sekolah kita. Semoga kita sama-sama ikhtiar berusaha untuk menjadikan SMK 3 menjadi sekolah yang sesuai dengan visi misi kita yang sekolah unggul. Terima kasih atas waktunya kepada rekan-rekan guru dan anak-anak dalam presentasi pada pagi hari ini. Saya akhiri Direktur Kedua Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini mungkin yang dari tugas ini kan tugas aksi nyata ya. Pak. Dan aksi nyata itu